tahun 88 ketika ada Pakto 88, Paket Oktober 1988, di mana BUMN dan swasta nasional diperbolehkan membuat utang luar negeri dengan apa? Jaminan dari pemerintah lewat commercial paper. Disitulah perebutan BUMN dan swasta nasional utang ke luar negeri. Sampai tahun 1992 ternyata utang BUMN dan swasta nasional ke luar negeri luar biasa besar. Itulah tahun 92 diadakan PKLN, Panitia Kredit Luar Negeri, yaitu peraturan yang memberikan batasan BUMN dan swasta nasional boleh utang luar negeri tapi utang jarak pendek yang jangkanya 5 tahun, tidak boleh utang jangka panjang. Utang yang di atas 5 tahun tidak dijamin oleh pemerintah. Itu kebijakan, bagian daripada sejarah nasional kita. Itulah tahun 92. Tahun 94 terjadi KTT APEC di Bogor, ya, di mana di dalam KTT APEC itu Presiden Soeharto menandatangani apa? Kesepakatan globalisasi, yaitu nanti tahun 2003 akan ada yang namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, globalisasi tingkat ASEAN. 2010 ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, China ikut masuk di sini. 2015 baru NAFTA, North Atlantic masuk, termasuk Amerika. Artinya globalisasi tingkat dunia. Itu ditandatangani tahun 94. Ya, itu faktanya kayak begitu. Disitulah swasta nasional dan BUMN utang rame-rame ke luar negeri. Dan mereka mengatakan, ini kan dijamin oleh negara. Nah, apa yang terjadi ketika 92 dilakukan pembatasan kredit sampai 5 tahun. 97 itu waktunya bayar utang. Ya, kenapa? Loh, utang tahun 92 jatuh temponya 97. Nah, disitulah terjadi tragedi besar ketika waktunya BUMN dan swasta nasional bayar utang tahun 97. Entah apa alasan, ya, tiba-tiba Indonesia masuk bursa keuangan internasional. Rupiah dijual ke bursa internasional. Ya sudah, masuk perdagangan internasional, rupiah jadi bagian uang internasional. Itulah dalam tempo 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kurs dolar itu 3.628 rupiah per US dollar. Tiba-tiba hari Jumat 7.000. Kaget orang. Tutup Sabtu Minggu libur, Senin dolar 10.000. Naik Selasa 12.000 sampai 17.000. Itulah yang dinamakan krisis moneter. Anda bisa bayangkan, orang punya utang 1 juta US dollar, itu dia harusnya membayar 3.628 juta. Tiba-tiba dia harus membayar 17 miliar. Itulah kolaps yang dinamakan krisis moneter. Di tengah krisis moneter itu muncul isu masyarakat sudah tidak percaya kepada perbankan, nanti akan terjadi ras. Uang yang ada di bank diambil oleh masyarakat rame-rame, ambruk negara ini. Itulah Pak Harto mengeluarkan BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Uang fresh money diberikan kepada bank-bank itu. Berapa? 600 triliun. Ya, berharap ketika terjadi ras, bank-bank masih punya uang cash. Ternyata apa? BLBI oleh para banjir dibawa lari ke luar negeri, uang habis. Itulah
98 ribut-ribut reformasi Soeharto jatuh. Tapi sebelum itu Soeharto sudah menandatangani letter of intent dengan Michael Camdensius dari IMF, di mana poin-poin dari letter of intent itu, ya, IMF akan membantu Indonesia memperbaiki keuangan. Disitulah kemudian berdasarkan kontrak dalam kesepakatan IMF itu, letter of intent, dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN), di mana BUMN dan swasta nasional yang tidak bisa membayar hutang diambil oleh negara. Kenapa? Loh, negara yang jamin kok dengan commercial paper. Setelah kita bisa lihat nanti, ya, bagaimana lewat BPPN itu BUMN dan swasta nasional yang sudah ada di dalam BPPN dijual, ya, tetapi mereka tidak mengatakan menjual aset negara, enggak. Mereka menyatakan istilah dengan nama privatisasi. BUMN milik negara jadi milik private, milik pribadi. Disitulah habis Pertamina itu sudah yang membuat Indonesia sudah ada negara OPEC, organisasi pengekspor minyak, sudah hilang. Kenapa? Ya dibeli oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Kenapa? Yang ngawasi BPPN itu Standard Chartered sama Citibank. Semuanya dibeli, habis. Itulah habis-habisan kita, betul-betul habis. Dijual. Sekarang juga tidak ada. Dulu yang dinasionalisasi oleh Soekarno, habis, sudah jadi organisasi papan nama. Itu faktanya. Nah, dengan habisnya aset negara, BUMN strategis itu sudah habis jadi organisasi papan nama. Tidak sah. Kenapa? Undang-undang dasar yang melarang semua kekayaan di bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya untuk dikuasai pribadi. Nggak boleh, negara harus. Artinya pembelian oleh pemodal-pemodal asing ini atas aset-aset BUMN itu tidak sah menurut Undang-Undang Dasar 45. Itulah kemudian apa? Terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Yang terjadi justru di zaman Megawati, anaknya Soekarno. Habis. Jadi siapapun yang jadi kepala negara di Indonesia, ya negara sudah punya aset apa-apa. Sudah tergantung majikannya di sana. Kenapa? Loh, sudah sah kok mereka. Disahkan Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar 45 amandemen ini nanti lahir undang-undang masalah pemberdayaan sumber daya air, undang-undang mineral, undang-undang macam-macam. Yang kapitalis semua. Undang-Undang Dasar 45 itu dasarnya adalah civil law. Perlindungan terhadap masyarakat sipil. Dan itu prioritas kepada publik. Nah, Undang-Undang Dasar amandemen berubah. Dasarnya sudah bukan civil law, tapi common law. Undang-undang kapitalis, ya, perlindungan terhadap individu-individu. Ya, watanku individu yang konglomerat, bukan iri-iri itu yang dilindungi. Itu sudah kelihatan dari situ. Disitulah sebetulnya kita sudah bisa apa-apa. Tergantung mau nyalon presiden, ya nunggu persetujuan dari sana nggak setuju ya. Itu faktanya kayak begitu. Jadi serba susah sekarang. Jadi undang-undang sudah gak karu-karuan ini sudah. Kenapa? Ya kita bangun utangan semua. Kenapa? Loh, aset kita sudah habis. Masyarakat aja nggak tahu. Disitulah NU selalu berada di luar. Tahun 2010 di Kempek Cirebon pernah ada Munas Alim Ulama, di mana sempat ditetapkan NU kembali kepada Hito 1945, yaitu NU menginginkan Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan kepada yang asli.
Itu fakta. Bubaran Tunas, satu hari PBNU didatangi 6 duta besar dari negara-negara. Ya sudah, dengan macam-macam alasan lah. Ya. Sayang waktu itu Gus Dur sudah tidak ada. Kalau waktu itu Gus Dur ada, ya berani Gus Dur. Karena ya tidak seperti Gus Dur kita pertimbangkan. Ya sudah, tapi tetap kita berusaha untuk bagaimana Undang-Undang 45 ini bisa kembali. Kalau kembali, itu aset yang sudah jadi milik Freeport kembali semua. Kenapa tidak sah secara hukum mereka? Itulah sampai sekarang ya kebijakan-kebijakan nggak pernah berani merubah itu. Nah, NU prinsipnya sama seperti dulu yang digariskan Gus Dur. Kita mempertahankan negara, bukan pemerintah. Di negara kesatuan apapun itu yang kita bela itu, bukan pemerintah. Kalau pemerintah ribut, Gus Dur aja, kalau saya aja mundur kok dari pemerintah. Yang penting kita pertahankan negara, bentuk negara ini kita pertahankan. Ya, jadi kita serba salah sekarang itu. Gimana? Ya sudah nggak punya apa-apa. Mau bangun apapun ya wajib dengan utang kan. Aset juga nggak punya. Itu faktanya kayak begitu. Itulah yang sekarang kita sebut oligarki lah. Yang punya duit itu yang kuasa. Ini kekuasaan pengusaha sama seperti VOC zaman dulu. VOC itu kan company, dagang itu. Tapi bertindak seolah-olah negara. Sekarang itu kondisinya kayak begitu.